Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang kembali di pelajaran sejarah Indonesia. Nah, sekarang kita sudah ada di semester genap. Semester genap ini kita akan bahas satu bab, yaitu tentang perkembangan Islam di Indonesia. Kita tahu ya, kalau negara kita ini, Indonesia ini adalah negara yang mayoritasnya Islam. Nah, jadi kita harus tahu dong kenapa bisa. Kita kan negara yang ada di Asia Tenggara, sedangkan Islam itu berasal dari Timur Tengah. Tapi kenapa agama Islam itu menjadi satu agama yang banyak dianut di Indonesia, bahkan kita ini adalah negara yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam terbanyak di dunia. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang teori. Jadi seperti kemarin kita bahas tentang Hindu Buddha, kita juga bahas teori dari masuknya Islam. Jadi ada beberapa pendapat yang mengemukakan seperti apa sih Islam masuk gitu. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu adalah teori Gujarat. Nah, Gujarat ini adalah teori yang mengatakan kalau Islam di Indonesia itu berasal dari Gujarat, India. Nah, di sini dibuktikan dengan adanya nisan, ya, batu nisan dari sebuah makam Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik As-Saleh. Batu nisannya tersebut itu bercorak Gujarat gitu, dan ini juga dikuatkan dengan pendapat dari Marco Polo, yaitu seorang musafir dari Venesia, Italia, yang pernah berkelana dan sampai ke Perlak di tahun 1292. Itu Marco Polo mengatakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang menganut agama Islam. Ya, itu yang pertama. Jadi katanya Islam itu berasal dari Gujarat. Yang kedua, ada teori yang mengatakan bahwa Islam itu berasal dari Arab, ya, dari negara di mana Islam itu berasal. Menurut teori ini, katanya Islam itu dibawa oleh para pedagang Islam yang berasal dari Arab, terus kemudian singgah ke Indonesia, dan kemudian membuat bahkan sebuah pemukiman yang isinya adalah khusus orang-orang Islam. Dan ini dipercaya sudah ada pemukiman Islam di Nusantara itu dari sejak abad ke-7 Masehi. Terletak di pantai barat Sumatera, itu ada sebuah daerah namanya Baros. Nah, di situ sudah ada pemukiman Islam. Seperti itu kata teori ini. Teori ini juga menyangkal teori Gujarat. Kenapa? Karena mazhab Islam yang berkembang gitu ya, berkembang di Samudra Pasai itu adalah mazhab Syafi'i. Sedangkan yang di Gujarat itu adalah mazhab Hanafi gitu. Jadi di sini ada satu perbedaan, kalau memang Islam itu berasal dari Gujarat, kenapa mazhabnya bisa berbeda? Seperti itu. Sedangkan di Arab itu waktu itu berkembangnya itu adalah mazhab Syafi'i. Bukti lainnya yang menguatkan gitu ya, menguatkan kalau teori ini benar, itu adalah para sultan di Samudra Pasai, ya, di Samudra Pasai itu menggunakan gelar Al-Malik. Nah, di mana gelar Al-Malik ini biasanya digunakan oleh raja-raja Mesir dan Arab di sana juga gitu. Jadi di sini semacam ada persamaan seperti itu. Bukti lainnya yang memperkuat teori Arab ini adalah dengan penemuan batu nisan yang berangka tahun 1082, yaitu makam dari seorang wanita muslimah, yaitu namanya Fatimah binti Maimun. Yang ketiga, ada juga teori
teori, yaitu teori Persia. Nah, teori Persia ini mengatakan kalau Islam di Indonesia itu berasal dari Persia atau Iran. Nah, jadi yang kita tahu sekarang, Iran itu kan Islamnya adalah Syiah. Nah, jadi di Indonesia waktu itu sudah ada juga berkembang Islam yang Syiah. Nah, kalau misalnya tidak ada orang-orang dari Persia yang menyebarkan, itu mereka dapat pengaruh Syiah itu dari mana selain dari Persia gitu. Jadi muncullah teori ini yang beranggapan kalau ya Islam disebarkan oleh orang-orang Persia atau para pedagang Persia. Jadi itu ya, ada 3 teori yang kita bahas. Yang pertama tadi teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Sebenarnya untuk Islam ini kita tidak terlalu memperdebatkan seperti apa masuknya gitu. Ketiga teori ini bisa saja benar adanya semuanya gitu, karena Islam sendiri itu adalah agama yang nggak ribet gitu ya, kita katakan tidak ribet gitu, tidak seperti India yang kemarin banyak sekali penyangkalan gitu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang faktor kenapa sih Islam bisa berkembang begitu cepat gitu ya, bisa begitu diterima di masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah Islam itu masuk ke Indonesia dengan cara yang damai, jadi tidak ada peperangan. Jadi kebanyakan Islam itu masuk dengan cara para pedagang berinteraksi dengan para masyarakat pribumi. Terus yang kedua, syarat masuk Islam itu sangat mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, seseorang itu sudah bisa memeluk agama Islam. Upacara keagamaan dalam agama Islam itu biasanya tidak ribet gitu, jadi tidak membebani masyarakat gitu. Jadi banyak yang menganggap kalau Islam itu memudahkan kehidupan dari masyarakat yang ya kebanyakan Islam itu pertama dianutnya itu oleh orang-orang biasa gitu. Dan yang terakhir, Islam itu bisa diterima karena di dalam Islam tidak ada pelapisan sosial. Jadi di dalam Islam itu tidak ada semacam kasta yang ada di dalam Hindu gitu ya, membeda-bedakan antara kalangan bangsawan dan seterusnya gitu. Jadi di Islam itu tidak ada yang seperti itu. Yang membedakan seseorang itu adalah dari amalannya gitu. Makanya kenapa Islam itu begitu diterima oleh masyarakat Indonesia dan menyebar dengan begitu cepat. Oke, nah selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang saluran gitu ya. Jadi melalui apa saja sih Islam masuk ke Indonesia? Yang pertama itu melalui perdagangan. Ini yang paling pasti ya, karena kebanyakan nanti banyak para pedagang yang datang ke Nusantara. Jadi kita tahu dari zaman masuknya Hindu-Buddha aja, kalau lalu lintas perdagangan di Indonesia itu begitu ramai ya, di Nusantara itu begitu ramai. Nah, sehingga ada pedagang-pedagang dari India ya yang yang beragama Hindu, ada juga orang-orang Islam. Saat berdagang mereka tidak langsung pulang gitu, tapi mereka berdiam dulu di sini dan berinteraksi dengan masyarakat pribumi. Terus yang kedua itu melalui perkawinan. Jadi selain mereka berinteraksi dengan orang-orang, ada juga yang sampai menikah dengan masyarakat pribumi gitu. Sehingga akhirnya di sini ada satu syarat gitu ya, biasanya dalam pernikahan kalau misalnya orang Islam mau menikah dengan orang lain itu dia juga diharuskan memeluk Islam juga gitu. Dan biasanya jika sudah menikahi perempuan pribumi dan menganut Islam, kemudian nanti anak-anaknya juga akan menganut Islam. Terus di sini lebih mudah lagi bagi pernikahan kaum bangsawan gitu. Jadi menikahi kaum bangsawan itu jauh lebih mudah pengaruhnya. Jadi selain memengaruhi
keluarganya, itu juga bisa mempengaruhi istananya gitu ya, orang-orang bangsawan yang lainnya. Oke, saluran yang ketiga itu adalah pendidikan. Jadi ini lebih efektif lagi karena jadi melalui pendidikan ini banyak orang yang akhirnya mempelajari Islam gitu ya, karena banyak nanti berdiri pesantren-pesantren terus menimba ilmu di pesantren tersebut, dan kemudian nanti setelah lulus mereka pergi ke daerahnya masing-masing dan menyebarkan Islam gitu. Jadi di sini lebih efektif sebenarnya. Lalu yang selanjutnya ada melalui tasawuf dan juga melalui kesenian. Oke, jadi ada beberapa tokoh yang nanti mempergunakan kesenian untuk menarik minat orang-orang pribumi untuk masuk Islam. Oke, nah itu ya pemaparan Ibu untuk materi ini. Jadi setelah ini akan ada soal yang akan kalian kerjakan. Jadi nanti dicek di CR-nya. Oke, sampai ketemu akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.